Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Berahima dari kelas PAI 1D Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan artikel tentang aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion yang artinya nilai dan logos artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Salam 1997. Sumantri 1996 menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik dan buruk, good and bad, benar dan salah, right and wrong, serta tata cara dan tujuan, mean and end. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar, yakni ada etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. 2. Ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Aksiologi sebagai nilai kegunaan teoristis. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu, validitas, dan signifikan konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada, maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep baru yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Rountree dalam educational technology ini kurikulum development antara lain menyatakan bahwa oleh karena teknologi pendidikan adalah seluas pendidikan itu sendiri, maka teknologi pendidikan berkenaan dengan desain dan evaluasi kurikulum dan pengalaman-pengalaman belajar serta masalah-masalah pelaksanaan dan perbaikannya. Pada dasarnya, teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan pemecahan masalah pendidikan secara rasional, suatu cara berpikir skeptis dan sistematis tentang belajar dan mengajar. Kedua, ada aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis pemahaman tenaga pendidikan secara komprehensif dan sistematis, turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini
terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerangkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Apabila hal ini terjadi, maka seorang tenaga pendidikan akan dapat bekerja konsisten dan efisien karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang jelas, terbaca, dan kokoh. Aksiologi menurut filsafat dunia. Menurut idealisme, aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagukan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cinta melahirkan satu angan-angan, yaitu dunia ide. Pokok pemikiran idealisme ialah satu, meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. 2. Dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. 3. Kenyataan sejati ialah bersifat spiritual. 4. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. 5. Idealisme menganggap bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang muncul dan terlahir dari keajaiban di dalam jiwa manusia. Menurut idealisme, tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia dan kepribadian mulai dan memiliki taraf kehidupan rohani yang berkepribadian mulai dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal, serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut idealisme adalah filsafat barat yang berpengaruh pada akhir abad ke-19. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada pada tersebut, menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu tidak kita ketahui atau kita persiapkan atau dengan pikiran kita. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.